Bab 4301. Si gendut yang kepalanya gatal. Tapi menurutku, iblis jahat itu terlihat sedikit lemah dan napasnya sangat tidak stabil. Saat mendengar tetua Gao berkata bahwa Erik sangat kuat, kultivator ini berbicara dengan tidak senang. Benar, aku juga berpikir seperti itu, tetapi tidak berani mengatakannya. Dia sepertinya terluka. Jika benda berharga ini direbut dari wilayah Poin Bintang, dia mungkin terluka parah. Jika tidak, mengapa kali ini dia tidak bertindak, tetapi menggunakan racun? Ucapan kultivator itu seketika membangkitkan dukungan dari semua kultivator. Sebelumnya, mereka dikejutkan oleh Erik dan seketika menjadi panik. Pada saat ini, setelah merenungkan kembali semua yang terjadi, kondisi Erik sepertinya sangat bermasalah. Tetua Gao, apakah kamu tidak menyadarinya? Tanya Jeriksue dengan ragu. Jantung tetua Gao seketika berdetak kencang, dia benar-benar tidak menyadari hal ini. Tindakan Erik sebelumnya membuatnya sangat trauma. Oleh karena itu, saat Erik tiba-tiba muncul dan dia merupakan orang pertama yang diserang, dia langsung ketakutan, sehingga tidak menyadari perbedaan yang muncul pada kultivasi iblis jahat itu. Hingga semua orang membahas hal ini pada saat ini, dia kemudian sadar bahwa kondisi Erik sebelumnya mungkin tidak stabil dan mungkin terluka parah. Seketika, tetua Gao sangat menyesal, dia kehilangan kesempatan terbaik. Jika dia bersikap lebih keras pada saat itu, benda berharga itu mungkin sudah menjadi milik mereka. Dan jika diserahkan kepada pemimpin, dia akan dianggap melakukan pencapaian yang luar biasa. Namun, karena dia sudah mengakui kekalahan, dia tentu tidak boleh mengakui hal ini. Jika tidak, kekuasaannya sebagai seorang tetua akan hilang dan dia tidak memiliki hak untuk memerintah semua orang lagi. Omong kosong. Sedangkan kalian bisa menyadarinya, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Tetua Gao menenangkan diri, kemudian tersenyum dingin dan segera membantah. Kalau begitu, mengapa tetua menyuruh kita langsung menyerah dan sama sekali tidak mencoba? Tanya Jerik dengan ragu. Itu karena tetua Gao berpikir dengan memanfaatkan potensi pemikirannya. Hei, kalian terlalu muda, ujar tetua Gao sambil menghela napas. Mengapa kalian tahu bahwa kondisi lemah yang kita sebut padanya bukan hasil samarannya? Hasil samarannya. Benar, apakah kalian lupa bahwa dia sebelumnya adalah kultivator satu penurunan dan apa yang terjadi saat bertemu dengan kita? Kita dengan jumlah yang begitu banyak pun tidak mampu melawan dia yang sendirian. Karena dia bisa berpura-pura lemah dalam hal kultivasinya, dia juga berkemungkinan melakukan penyamaran pada napasnya. Mengapa sebelumnya kita bisa melarikan diri? Itu karena kita menunjukkan sikap patuh. Pada situasi tadi, di mana kita berada dalam hutan lebat yang asing dan kita keracunan, kita tentu harus menunjukkan sikap patuh. Apakah maksud tetua, kita harus berpura-pura patuh, agar pihak lawan menghilangkan kewaspadaannya pada kita, kemudian mencari peluang untuk menyerang, bagaikan seekor ular? Mata Jeriksue seketika bersinar. Kebanyakan kultivator sekte Sage juga bersemangat. Benar. Awalnya, tetua Gao tercengang, sebenarnya dia tidak memikirkan hal ini. Namun segera setelah itu, dia mengangkat kepala sambil tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Kita ikuti instruksi dari iblis jahat itu dulu dan selidiki kondisinya pada saat yang sama. Jika dia benar-benar terluka parah, kita harus menyerangnya secara berkelompok pada waktu yang tepat. Bukankah ingin mengambil kembali obat penawar racun dan jiwa hidup akan menjadi hal yang mudah? Jika napas iblis jahat itu tidak stabil, itu juga tidak akan pulih dalam waktu 1 sampai 2 hari. Jika kultivasinya dalam kekuatan penuh,
kita harus terus melayaninya dengan hati-hati dan diam-diam membebaskan diri. Tetua sangat cerdas. Meskipun ada beberapa kultivator yang berpendapat bahwa rencana Tetua Gao terlalu berjaga-jaga, tetapi cara itu memang lebih aman dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di tengah pulau terpencil, Erik tidak mengetahui pembahasan para kultivator itu. Dia berfokus pada kultivasi pemulihannya. Dari pertempuran sebelumnya, dia terluka, terutama pada meridian, tulang, dan organ dalamnya. Meskipun cedera seperti ini tidak mengancam nyawa, tetapi sangat mudah menyebabkan kerusakan pada fondasi kultivasi jika tidak pulih dengan baik. Fondasi kultivasi merupakan dasar kultivasi, begitu luka dalam terbentuk, itu akan sangat susah pulih setelah waktu yang lama. Apalagi setelah terluka dan berkultivasi beberapa saat, Erik sekali lagi menggunakan reikinya untuk melarikan diri, yang berarti cederanya akan terulang lagi. Oleh karena itu, Erik yang telah dalam kondisi aman sekarang, dia ingin memulihkan sedikit demi sedikit cedera pada tubuhnya, seperti sedang melakukan perbaikan yang paling rumit. Setelah satu bagian selesai, akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagaimanapun, kekuatan tubuh Taois adalah salah satu kekuatannya, dia tentu tidak boleh ceroboh. Pada saat ini, selain menyisakan sedikit pikiran ilahi untuk berkomunikasi dengan Black Demon dan sebagai jaminan keselamatan, Erik bahkan menggunakan pembagian jiwa dan semuanya digunakan untuk pemulihan. Di dalam ruang pemurnian obat, waktu berlalu sedikit demi sedikit dan cedera Erik mulai membaik. Black Demon tidak berada di dalam ruang pemurnian obat, melainkan duduk bersila di luar. Dia menyerap energi jahat dari lengan Tobikiyu yang terputus untuk memulihkan kekuatannya sambil melihat sekeliling dengan waspada, dengan tujuan mengamati bahaya yang berkemungkinan muncul. Di bawah lingkungan yang sunyi, tidak ada yang menyadari bahwa suatu perubahan khusus sedang terjadi di dalam laut kesadaran Erik. Si gendut sudah sadar. Dia menguap, kemudian merenggangkan tubuh dengan nyaman dan menggosok matanya yang mengantuk. Dia merasa dirinya telah tidur untuk waktu yang lama, sekitar sebulan lebih. Namun, tidur dengan jangka waktu seperti ini merupakan sesuatu yang sangat wajar bagi pohon pencerahan yang sedang bertumbuh. Oleh karena itu, si gendut tidak terlalu kaget. Selain itu, setelah sadar kembali, perutnya yang terasa buncit dan sakit akibat terlalu banyak makan sebelumnya juga sudah hilang. Sebaliknya, setelah sadar kembali, Erik merasa sangat gatal, terutama di bagian atas kepalanya, seperti luka pada tubuh seseorang yang segera sembuh, yang menyebabkan rasa gatal akibat daging dan darah baru. Dia sepertinya bukan sadar sendiri, melainkan sadar akibat rasa gatal tersebut. Si gendut menggelengkan kepala, dia merasakan bahwa suatu perubahan sepertinya sedang terjadi di dalam tubuhnya. Sepertinya dia tidak boleh menggaruk, tetapi tubuhnya sangat gatal. Oleh karena itu, si gendut mengendalikan akarnya, yang terangkat seperti lengan untuk menggaruk kepalanya. Namun, dia menyadari dengan sedih bahwa tangannya terlalu pendek. Di atas kepalanya adalah batang pohon, di atas batang pohon itulah yang terasa gatal dan akar-akarnya tidak sanggup menggaruknya. "Tuan, aku gatal, tolong aku." Si gendut melompat beberapa kali, sepertinya dia berpendapat bahwa melompat bisa mencapai posisi yang lebih tinggi, sehingga dia sepenuhnya lupa bahwa kepalanya juga akan melompat bersamanya. Setelah mencoba beberapa kali dan tidak berhasil, si gendut meminta bantuan Erik dengan kondisi yang menyedihkan. Namun, meskipun pembagian jiwa Erik duduk bersila di dalam laut kesadaran, kerohaniannya sepenuhnya fokus pada pemulihan. Oleh karena itu, dia memejamkan mata dan sama sekali tidak berbicara, karena dia sama sekali tidak bisa mendengarnya. Saat melihat Erik tidak menanggapinya, si gendut menoleh dengan sedih dan pergi mencari iblis Full dan Black Demon. Kemudian, dia menyadari bahwa kedua roh aneh itu juga menghilang.
Apa yang terjadi dalam 1 bulan ini? Mengapa tidak ada yang bisa membantu aku menggaruk bagian tubuh yang gatal? Karena tidak ada yang bisa membantunya, si gendut hanya bisa melompat untuk mengambil benda lain di dalam laut kesadaran. Buku langit tanpa kata itu tampak berbentuk persegi, kebetulan bisa digunakan untuk menggaruk bagian tubuhnya yang gatal. Alhasil, si gendut menabraknya dengan kuat. Meskipun tidak gatal lagi, tetapi mulai terasa sakit. Tampaknya, benda di atas kepalanya sangat halus, yang langsung dihancurkan oleh sesuatu setelah dia menabrak buku itu. Bersambung.